Baik, kita lanjutkan, teman-teman semuanya. Kita melanjutkan video tentang, implementasi fuzzy ke dalam, coding IoT kita gitu ya, yang project IoT kita. Oke, setelah video sebelumnya kita mempelajari tentang apa saja library yang kita gunakan, kemudian pin-pinnya, dipasangkan di mana saja di SP32 dan juga sensor ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa, fungsi ya, beberapa fungsi inputan dari sensor ya teman-teman. Jadi di fuzzy itu kan kita harus memiliki parameter ya. Parameter itu di sini saya buat menjadi, sebagai inputannya. Jadi inputan sensor ya, data dari sensor itu yang akan menjadi parameter untuk bisa kita menggunakan logic fuzzy seperti itu. Yang mana inputannya itu ada di sensor pH, kemudian sensor turbidity, dan juga sensor suhu seperti itu. Oke, kita lanjut ke cek blink status. Nah, apa sih ini cek blink status? Ya, dari nama fungsinya aja itu adalah cek blink status, yaitu mengecek, status dari blink tersebut gitu ya. Jadi teman-teman, ini sedikit tips ya untuk teman-teman jika ingin membuat sebuah kode program, itu usahakan buat per bagian atau per function gitu ya. Jadi teman-teman, mudah untuk me-maintainnya apabila terjadi, kesalahan atau terjadi bugging gitu ya, terjadi bug error kode gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman membuat sebuah, per bagian part-part ya, untuk sebuah function kode, nah teman-teman bisa langsung menuju ke dalam, kode tersebut atau menuju ke dalam function yang menangani kode tersebut, itu istilahnya teman-teman. Nah, itulah kenapa biasanya saya ketika coding ya, itu saya buat per bagian atau per, function. Nah, nama function-nya itu teman-teman sesuaikan, dengan garis besarnya, fungsi function itu untuk apa sebenarnya, seperti itu ya. Nah, seperti ini tadi, yaitu cek blink status. Jadi ini adalah untuk mengecek, status blink itu sudah terkonek atau belum, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kemungkinan misalnya blink itu sudah tidak connect gitu ya, padahal untuk SSID ya, untuk SSID yang ini dan juga password itu sama seperti ya, tidak ada kesalahan. Nah, lalu kenapa kita, tidak bisa terkonek ke blink status gitu ya, atau ke blinknya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengeceknya dari sini teman-teman, ya. Nah, ini kita juga buatkan fungsi. Oke, kita mulai ya, kita masuk ke fungsinya cek blink status. Oke, di sini saya buat tipe datanya itu boolean, yang mana boolean itu kan hanya bertipe, true atau false seperti itu ya. Nah, jadi, di sini saya buat boolean ya, dengan tipe data boolean is connected. Jadi, is connected itu adalah sebuah variabel, nama variabel ya, apakah dia itu koneksi atau tidak seperti ya, is connected. Nah, dia mengambil objek dari, blink seperti itu ya, blink.connected. Nah, ini bukan saya yang buat ya teman-teman, ini kita ambil dari objek dari library si Blink-nya itu sendiri, seperti itu. Karena kita sudah menyertakan, library Blink as simple esp32.h. Nah, di dalam library itu sudah ada, sudah ada objek yang sudah kita bisa gunakan, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan, hanya bernilai true atau false gitu ya. Nah, ketika ya kita buat di sini, percabangan seperti itu ya. Jika gitu ya, jika is connected false gitu ya, is connected false, berarti kita akan mengirim serial.print untuk kita cek ya di serial, di sini, di serial monitor gitu ya. Nah, untuk kita cek blink not connected. Nah, kenapa not connected? Karena dia, berbentuk false gitu ya. Jadi blink connected ini dia hasilnya itu nanti true atau false. Jadi kalau true itu dia itu koneksi, kalau false ya berarti blink not connected seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa ya teman-teman, teman-teman gunakan mungkin dengan else saja gitu ya, else atau if juga bisa. Nah, ini di sini saya gunakan if saja, nggak apa-apa ya. Jika is connected sama dengan true ya, sama dengan true, ini nilai ya teman-teman yang dibandingkan. Nah, dia serial print-nya akan mencetak blink IoT connected. Nah, ini bebas ya teman-teman. Mau teman-teman buat apa gitu ya, blink tidak koneksi gitu ya, atau blink gagal koneksi, atau blink, yang di sini blink berhasil gitu ya, itu bebas saja karena ini hanya berbentuk, string saja atau tampilan string seperti itu. Kemudian kita masuk ke
void connect. Nah, void connect ini apa sih sebenarnya? Untuk apa sih sebenarnya void connect ini gitu ya? Nah, void connect adalah fungsi untuk mengecek status WiFi atau koneksi jaringan kita, teman-teman. Nah, jadi di sini karena saya menggunakan LCD gitu ya, jadi setiap eh, alat kita itu dinyalakan, jadi LCD itu akan mengepin connecting gitu ya, connecting. Nah, wall ini saya buat ya untuk sebagai perulangan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ada misalnya loading bar gitu ya, loading misalnya ada teman-teman memuat halaman sebuah website, ada loading bar ya atau loading misalnya titik titik titik, nah terus animasinya itu saya buat seperti ini teman-teman. Kita menggunakan yang namanya perulangan for gitu ya. Nah, di sini jadi ketika, LCD itu belum connecting gitu ya, belum belum terkoneksi, jadi dia itu masih mencari seperti titik-titik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila apabila sudah, maka hapus semua titik, seperti itu ya. Jadi ini kan hanya untuk mengecek, LCD-nya itu koneksi atau tidak, seperti itu. Atau sorry, WiFi-nya itu koneksi atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, semoga mengerti untuk yang point connect. Jadi intinya itu yang point connect ini hanya untuk, mengecek, WiFi kita itu bisa berjalan atau bisa koneksi ke jaringan atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke void, RGB. Nah, kenapa di sini saya buat RGB? Karena di sini saya di sini saya buat, lampu indikator ya teman-teman di project saya, yang mana lampu indikatornya itu base-nya itu adalah, red atau red sorry, eee, green, yellow, dan juga red, ya. Sebenarnya ini bukan RGB sebenarnya, tapi saya buat aja RGB nggak apa-apa. Tapi masalah function, nama function ini teman-teman bebas ya, misalnya lampu gitu ya, lampu atau istilahnya, eee, G, RB gitu ya, boleh saja gitu, tapi disesuaikan lagi nanti di bawah kodenya, seperti itu di fungsi-fungsi yang lain untuk kita panggil si fungsi ini gitu ya. Di sini saya tetapkan saja, saya buat seperti default-nya saja. Nah, di dalam void RGB atau function RGB ini, dia itu menyimpan sebuah parameter ya, parameter dari si variabel red ya, gitu ya, variabel green, dan juga variabel yellow gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah tipe data red ya, tipe data yang berisikan 0 atau 1 gitu ya, true atau false gitu ya. Karena kita menggunakan LED berarti tipenya itu, digital gitu ya teman-teman ya, yaitu, true atau high atau low seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan, membuatkan parameternya ya, ada bull red, bull green, dan juga bull yellow gitu ya. Nah, ketika dari sini digital rate-nya itu, nah digital rate itu kita masukkan digital rate itu adalah, gunanya untuk menuliskan ya, menuliskan ke dalam, ke dalam, variabel kita, seperti itu. Nah, jadi masuk ke void RGB tadi ya, kita belum selesai RGB-nya. Jadi ketika LED red ini kan mengambil, tipe data yang ini ya teman-teman ya, tipe data, menyimpan ini LED red nih, ini gitu ya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman akan mengetahui, nah fungsi ini ya kita panggil nanti RGB ya, RGB gini ya. Contoh seperti ini ya teman-teman. Katakanlah di sini saya mau buat dia itu layak gitu ya. Nah, layak itu RGB-nya itu 0 gitu ya. Jadi 0 itu kita ibaratkan mati gitu ya teman-teman ya. 0 itu mati, hijau itu atau yang satu itu menyala gitu ya. Nah, jadi si RGB itu 0 ini dia itu kita definisikan di parameter apa gitu, misalnya kan di sini tadi kan, misalnya RGB, ini saya copy aja ya, biar teman-teman mengerti. Gini tadi, seperti ini, sebentar ya, saya mana tadi ya. Nah, seperti ini. Contoh seperti itu nah. Ini ya. Nah, ketika sini di atas saja biar lebih enak deh. Gini. Oke. Ketika kita panggil ya function RGB ya, function RGB dengan kita inisialisasikan parameter 0, 1, 0, maka yang
yang akan hidup itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, karena dia 0, 1, 0 gitu ya, 0 itu di parameter apa gitu ya, di parameter yang mana gitu ya. Nah, 0 itu ada di parameter red gitu ya. Nah, red ini kita inisialisasikan bahwa, nilainya itu 0 atau false gitu ya. Ini teman-teman bisa saja sebenarnya ganti, misalnya teman-teman manggil kan, mau menghidupkan lampu yang red gitu ya, RGB gitu ya, RGB panggil fungsinya, kemudian teman-teman definisikan atau inisialisasikan parameternya menjadi misalnya untuk red mau hidup. Teman-teman kan mau buat yang RGB-nya itu yang merah kan hidup gitu ya. Jadi teman-teman buat true di sini, true, koma, apakah yang hijaunya mau hidup atau enggak gitu ya. Kalau misalnya hijaunya mau mati gitu ya, atau tidak menyala, kita buat false gini. False ini sama aja sebenarnya sama nol gitu ya. Kemudian yang yellow-nya itu mau hidup atau nyala, mau hidup atau mati gitu ya. Kalau misalnya mati ya berarti kita false gitu, false gini. Sama seperti itu teman-teman. Ya kalau misalnya kita RGB ini berarti tandanya yang hijau yang menyalakan. Jadi RGB ini, RGB kalau hijau menggunakan true atau false. Di sini false gitu ya. False, true, false gini. Nah, ini artinya hijau menyala gitu ya. Hijau atau green menyala, menyala seperti itu. Kemudian yang ini tadi kan red ya, yang true kan yang red ya. Berarti yang red menyala, menyala. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga mengerti tentang function RGB ini. Karena ini fungsinya untuk em, sebagai kode si lampu LED kita seperti itu. Baik, kita masuk ke function sensor atau yang seperti yang saya bilang tadi ya, inputan sensor. Jadi setiap sensor itu saya membuat function-functionnya sendiri. Apabila ada kesalahan di salah satu sensor gitu ya, atau tidak mau membaca data seperti itu ya, atau atau ada kejadian data tidak valid gitu ya, data yang diberikan oleh sensor itu tidak valid atau noise. Nah, kita bisa ceknya dari sini teman-teman. Apa sebenarnya menjadi eh, titik kesalahannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Void temperatur atau fungsi untuk sensor temperatur atau suhu gitu ya. Nah, di sini ya suhu dot request temperatur. Di sini saya buat atau di sini saya mengikuti library teman-teman ya. Jadi kita harus baca library-nya teman-teman yang ini Dallas temperatur gitu ya. Nah, di Dallas temperatur, di dalam library Dallas temperatur itu terdapat objek sama seperti ini teman-teman ya, yang bling itu ya. Nah, jadi kita eee, request ya, atau suhu dot request temperatur. Jadi ini sudah ada di objeknya teman-teman. Kemudian, nah dari temperatur kita buat variabel ya, variabel ini dengan tipe data kita cari dulu sebentar. Sebentar ya, sebentar. Oke. Nah ini tipe datanya integer gitu ya teman-teman. Nah kenapa saya buat integer? Karena memang seharusnya untuk tipe data suhu itu kan harusnya menggunakan float gitu ya, karena ada koma-komanya gitu ya. Tapi di sini saya bulatkan saja menggunakan temperatur menggunakan tipe data integer ya. Jadi dia bilangan bulat seperti itu. Oke, dengan temperatur kita kita ambil nama variabelnya, kita ambil variabelnya untuk menyimpan sebuah suhu gitu ya, suhu get by index seperti itu ya. Nah, ini sudah ada di library-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sertakan saja langsung di kode program teman-teman sendiri. Kemudian untuk mengecek ya serial print-nya itu sensor suhu di sini saya buat seperti animasi atau bukan animasi sebenarnya emoji-emoji ya supaya mempercantik dan supaya lebih rapi saja teman-teman ya. Jadi ini serial print suhu ya, suhunya berapa di serial print-nya. Jadi ketika suhunya itu berapa gitu ya di serial print itu mengacu pada si variabel ini. Karena variabel ini kan menyimpan sebuah nilai dari si suhu ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita buat nilai yang di sini gitu ya, udah diambil dari library gitu ya, dari sensor, kemudian dimasukkan ke temperatur sih atau dimasukkan ke variabel untuk menyimpan sebuah nilai atau value di variabel namanya temperatur C. Jadi kita tinggal panggil saja ya. Kalau misalnya kita mau mau lihat suhunya berapa gitu ya, kita tinggal panggil saja. Nah, karena di sini saya menggunakan LCD,
Nah, jadi di sini saya menggunakan LCD ya. Di sini saya panggil juga si data temperaturnya seperti itu. Nah, yang ini ya suhu ya. Di sini saya singkat saya karena banyak ya untuk LCD-nya tidak tidak muat kalau misalnya dibuat satu-satu nama sensornya. Jadi saya singkat saja yaitu S gitu ya. S itu dia mengambil atau menampilkan data dari si temperatur seperti itu atau data dari suhu. Oke, yang ini blink virtual write itu untuk mengirimkan data temperatur ini atau data suhu ini ke dalam atau ke blinknya seperti itu ya dengan menggunakan virtual dot write seperti itu. Kita lanjut ke fungsi pH sensor teman-teman. Ya, fungsi pH sensor yaitu untuk kita bisa mengetahui nilai dari pH ya teman-teman ya. Nah, jadi ini itu adalah sebuah kode untuk kalibrasi si pH sensor teman-teman. Jadi di sini tegangan ya nilai. Jadi kita mengambil pertama-tama itu analog ya, nilai analog ya. Nilai analog itu adalah nilai yang tidak hanya satu atau nol gitu ya. Jadi banyak nilai seperti itu ya. Jadi ADC-nya lah kita buat. ADC itu adalah nilai murni dari si pH sensor seperti itu. Nilainya misalnya 1000 berapa gitu ya, nilainya 150. Nah, kemudian kita simpan di nilai analog pH gitu ya. Nilai analog pH ke variabel nilai analog pH. Kemudian kita kalibrasi dengan menggunakan rumus ini, teman-teman. Yaitu kita buat variabel tegangan pH ya, tegangannya itu 3,3. Nah, kenapa 3,3? Karena microcontroller ESP32 itu berjalan di tegangan 3,3 volt seperti itu ya. Dan juga ada 4096 ini bitnya dari si ESP32 seperti itu. Kemudian dikalikan nilai analog pH yang dari eh, sini, dari sini analog read ya, dari pembacaan si variabel murni dari si sensor nilai seperti itu ya. Kemudian pH step kita buat variabel baru pH step, yang mana pH step ini kita ambil ya pH 4 sama dikurang pH 7 dibagi 3. Nah, pH 4 ini berapa gitu ya? pH 4 itu kita buat di sini. Nah, ini pH 4 ini kalibrasi ya teman-teman ya. Jadi setiap nanti saya akan buatkan video kalibrasinya tersendiri untuk sensor pH. Jadi, di sini saya dapatkan untuk kalibrasinya itu pH 4 itu di cairan pH 4 ya, itu nilainya itu 3.150 atau 3,150 gitu ya. Nah, ini adalah voltasenya teman-teman. Kemudian untuk pH 7 ketika saya celupkan ya, ketika saya masukkan sensor pH ke larutan pH 7 gitu ya, dia mendapatkan 2,555 seperti itu. Nah, itu eee kita masukkan angka itu tadi ke sini gitu ya sebagai sebagai acuan kita bisa kalibrasi sensor si pH, seperti itu. Sebentar saya kembali lagi ke pH sensor. Oke, setelah semuanya, ini juga ya, kita buat variabel baru, ini variabel, finalnya, variabel akhir, ini yang nanti akan kita, jadikan acuan untuk menilai sebuah pH air kita. Nah, jadi pH untuk nilai akhir atau nilai final, pH itu ada di variabel PO. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui sebuah atau kita ingin mengetahui sebuah nilai pH air gitu ya, kita tinggal panggil, variabel PO ini, jadi dia akan mengirimkan atau memberikan nilai, pH air yang sebenarnya yang sudah dikalibrasi. Itulah contohnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini serial print saja sama seperti untuk mengeprint ya, untuk nge di serial monitor. Ini untuk mengeprint variabel atau nilai pH ke dalam LCD. Dan juga ini untuk mengeprint atau mengirimkan nilainya, nilai pH itu ke Blink seperti itu teman-teman ya. Supaya kita bisa memonitor lewat Blink aplikasi seperti itu. Kemudian kita masuk ya yang terakhir untuk void TBDY. Nah, void TBDY adalah turbidity sensor teman-teman. Nah, jadi tidak ada stimulus yang khusus-khusus seperti ini ya teman-teman, seperti pH sensor kalibrasinya. Jadi di sini saya buat, sama sebenarnya seperti ini analog read, kita buat atau kita ambil nilai, kotornya atau raw value dari si analog, turbidity pin ini. Jadi ketika kita, sambungkan ya sensor turbidity ke ESP32 itu
yang benar-benar murni nilainya itu kita kita ambil di sini analog rate pembacaannya gitu ya, kemudian kita masukkan ke variabel raw value gitu ya, raw value. Nah, kemudian kita buat variabel baru NTU. Nah, NTU ini untuk menyimpan sebuah nilai final untuk kita mengetahui jumlah atau kadar turbidity di dalam sensor kita seperti itu. Nah, jadi kita buat mapping yang mana raw value-nya itu ya apa yang di-mapping yaitu ini variabel raw value. Mapping itu sebuah untuk kita bisa mengontrol angka dari berapa kita mau sampai ke berapa kita mau gitu ya. Misal untuk di raw value kita mau kan angka 1 sampai 100 gitu ya nilainya gitu ya. Jadi kita bisa mapping ya teman-teman. Contoh di analog read itu nilai kalau misalnya paling tinggi gitu ya, nilai turbidity air paling kotor gitu di 1000 di 0 gitu ya kalau paling kotor ya. Kemudian saya ingin buat nilainya itu menjadi 100 kalau paling kotor gitu ya. Kemudian kalau nilainya itu di turbidity itu nilai air jernih gitu ya. Nah, dia itu nilainya 1630. Di sini saya buat menjadi 1 gitu ya. Jadi semakin kecil angka, ya semakin kecil nilai dari turbidity semakin jernih airnya. Tapi kalau semakin tinggi, ya semakin kotor airnya, seperti itu. Jadi itu fungsi dari mapping. Nah, ini NTU-nya supaya eh, si si sensor dari turbidity itu tidak melebihi angka 0 gitu ya, tidak berubah menjadi negatif seperti itu teman-teman ya. Karena akan sulit jika nilainya itu menjadi di bawah 0 atau negatif seperti itu. Sama ini serial print untuk mengeprint di serial monitor, kemudian ada di LCD untuk mengeprint di LCD. Ya, jadi nilai finalnya itu ada di NTU gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat gitu ya atau kita membutuhkan data probability ya kita panggil si variabel NTU-nya seperti itu. Sama ya untuk print di LCD dan juga untuk mengirimkan data di Blink Virtual Flight seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan untuk fungsi falsifikasinya dan juga yang lain-lainnya, inference dan juga kita masuk ke logic fuzzy Tsukamoto-nya. Itu saja kita akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.